Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, pada pertemuan ketiga ini kita masih membicarakan tentang bioteknologi dan produksi pangan. Untuk hari ini kita akan membicarakan bioteknologi di bidang lain. Tetapi sebelum kita membahas materi ini, Bapak kembali memberikan apresiasi kepada anakku sekalian yang telah bersusah payah mengerjakan tugas yang kedua sehingga hasilnya bisa maksimal. Kepada anak-anakku yang belum maksimal dalam hal mengerjakan tugas, Bapak mengharapkan agar supaya ke depan lebih serius lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas. Karena soal-soal yang kita berikan itu ada di dalam buku paket anak-anakku sekalian. Baiklah anakku sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan bioteknologi di bidang lain. Ada 4 poin yang kita akan bicarakan di dalam materi ini. Yang pertama adalah bioteknologi di bidang kesehatan. Yang pertama adalah berhubungan dengan teknologi reproduksi manusia. Istilah reproduksi ini adalah berhubungan dengan perkembangbiakan. Jadi, anak-anakku sekalian, kalau mendengar di luar sana orang menyebut kata reproduksi, maka yang dimaksud itu adalah perkembangbiakan. Tetapi untuk manusia perkembangbiakannya adalah secara seksual. Yang pertama adalah berhubungan dengan bayi tabung. Ini tentunya anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar istilah bayi tabung. Kenapa diistilahkan itu bayi tabung? Karena pertemuan sperma dengan sel telur itu terjadi dalam tabung yang biasa disebut dengan fertilisasi in vitro. Jadi kalau pertemuan sperma
dengan sel telur terjadi dalam tabung, maka fertilisasinya in vitro. Dan apabila fertilisasi itu terjadi di dalam tubuh ibu atau dalam tubuh seorang wanita, maka fertilisasinya adalah in vivo, terjadi di dalam tubuh. Jadi Bapak sangat mengharapkan, karena ini istilah hampir sama, maka sangat diharapkan anakku sekalian untuk memahami mana yang in vivo, mana yang in vitro. In vivo adalah dalam tubuh ibu kita, sedangkan in vitro adalah di dalam tabung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan jenis kelamin anak. Jenis kelamin anak itu ditentukan oleh kromosom X dan Y. Sedangkan yang memiliki kromosom X dan Y ini adalah seorang laki-laki atau ayah kita. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penentu jenis kelamin anak itu adalah dari seorang ayah atau seorang laki-laki. Kenapa demikian? Karena laki-laki itu atau ayah itu kromosomnya adalah heterozigot atau dua macam, X dan Y. Sementara ibu kromosomnya itu cuma satu, yaitu cuma X saja. Jika ada sepasang suami istri menginginkan bayinya perempuan, maka tentu sel telurnya yang memang berkromosom X akan dibuahi oleh sperma yang kromosomnya X. Maka akan lahirlah seorang anak perempuan. Tetapi sebaliknya, apabila sperma yang mengandung kromosom Y membuahi sel telur atau ovum yang memang cuma kromosomnya X, maka tentunya akan lahirlah seorang anak laki-laki. Jadi yang menentukan di sini adalah kromosom Y. Dan kromosom itu hanya dimiliki oleh seorang laki-laki. Bapak mengharapkan pada anakku sekalian ada gambar kromosom itu di dalam buku paket. Jadi karena memang kromosom laki-laki itu dua macam, berarti ada sperma yang mengandung kromosom X dan ada sperma yang mengandung kromosom Y. Kalau ovum atau sel telur, karena kromosomnya cuma satu macam, maka tentunya dia hanya mengandung kromosom X saja. Ada gambar sel telur di dalam buku itu, tapi tidak terlalu besar karena memang wanita itu sel telurnya paling kecil. Jadi ibu kita itu istilahnya menghasilkan ovum. Ya, istilah lain itu adalah sel telur. Bapak ulangi, apabila sperma yang mengandung kromosom X membuahi
ovum yang memang cuma kromosomnya X, maka akan lahirlah seorang wanita yang kromosomnya XX. Jadi wanita itu kromosomnya XX. Satu macam saja, cuma X saja. Sedangkan apabila sperma yang mengandung kromosom Y membuahi ovum yang memang kromosom X, maka tentu akan lahirlah seorang laki-laki yang simbol kromosomnya adalah XY. XY. Jadi XY itu laki-laki, XX itu adalah wanita. Itu adalah simbol kromosom bagi seorang laki-laki ataupun seorang wanita. Di dalam buku paket kalian ada kata-kata itu pembuahan. Pembuahan itu sama istilahnya dengan fertilisasi. Apa artinya itu? Pertemuan sel sperma dengan sel telur. Kalau di dalam tubuh ibu namanya in vivo, di luar tubuh ibu namanya in vitro. Iya. Ingat, bayi tabung itu bukan lahirnya dalam tabung, tetapi tetap dilahirkan oleh ibunya. Cuma sperma ayah yang diambil dan sel telur yang diambil kemudian dipertemukan di dalam tabung, dipelihara beberapa minggu. Kalau sudah normal, maka ditanamkanlah ke dalam rahim ibu. Ya, itu. Jadi kalau ada seorang ibu yang tidak mampu melahirkan, ya, maka sperma suaminya dan sel telurnya dia bisa diambil, kemudian bekerja sama dengan ibu lain untuk ditanamkan itu. Nah, ini menjadi kasus. Ya, nah, saya pikir ini yang pertama, teknologi reproduksi manusia, hubungannya dengan bayi tabung, kemudian memastikan jenis kelamin anak. Berikutnya adalah, atau yang kedua, pengobatan. Sudah biasa anak-anakku sekalian mendengar itu istilah hormon, istilah vaksin, istilah antibiotik. Ada istilahnya hormon sintetik, hormon yang sengaja dibuat dan dihasilkan melalui proses rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika, anak-anakku sekalian? Ya, rekayasa sengaja dibikin-bikin genetik, gen, sifat-sifat. Jadi rekayasa genetika itu adalah merekayasa sifat-sifat makhluk hidup. Tujuannya adalah agar supaya kita memperoleh makhluk hidup yang kita inginkan. Ya, jadi kata-kata rekayasa sengaja dibuat-buat. Genetik ini sifat-sifat gen. Ya. Jadi seorang anak itu dia memiliki gen separuh dari bapaknya, separuh dari ibunya. Jadi sifat-sifat seorang anak 50% berasal dari bapak, 50% berasal dari ibu. Nah, itu yang berhubungan dengan istilah rekayasa genetika. Hormon sintesis itu diperoleh
melalui proses rekayasa genetika. Yang berikutnya adalah vaksin. Saya pikir anak-anakku sekalian sudah biasa divaksin untuk waktu bayi, ya. Kalau pengertiannya adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Jadi cairan vaksinasi itu adalah cairan yang mengandung penyakit, tapi penyakit itu sudah lemah. Tujuannya agar supaya kalau dia masuk dalam tubuh akan terbentuk itu antibodi. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini dalam meningkatkan antibodi masyarakatnya dengan istilah vaksinasi COVID-19 ini. Ya, jadi kalau mendengarkan cerita-cerita di luar sana, anak-anakku sekalian, tentang vaksinasi COVID ini, ya, itu jangan dianggap tidak benar. Itu adalah benar, ya. Ingat, kata-kata vaksin mengandung bibit penyakit yang sudah dilemahkan, tetapi apabila disuntikkan masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan terbentuk antibodinya. Ini antibodi ini adalah yang terbentuk dalam tubuh kita adalah untuk melawan kuman-kuman penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Jadi kalau seseorang itu antibodinya kuat, ya, dengan istilahnya yang masyarakat pakai sekarang ini imunnya kuat, maka dia tidak mudah terkena penyakit. Nah, ini yang perlu anak-anak sekalian pahami. Yang ketiga, antibiotik. Senyawa organik yang dihasilkan oleh sesuatu mikroorganisme yang dalam jumlah sedikit tapi mampu menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh mikroorganisme yang lain. Nah, itulah sebabnya anakku sekalian, kalau kita di rumah demam, panas, maka minumlah, artinya orang tua itu disiapkan adalah paracetamol. Paracetamol itu memang untuk obat panas. Tetapi karena ada infeksi ya dalam tubuh, gara-gara infeksi itu menyebabkan kita demam, maka dicampurlah dengan antibiotik. Amoksil misalnya, amoksilin. Nah, itu antibiotik itu. Jadi ini adalah obat sementara, ya. Jadi kalau panasnya tidak turun sampai 3 hari, sementara kita selalu mengkonsumsi itu paracetamol dengan antibiotik, nah, maka tentu kita harus memeriksakan diri ke dokter. Nah, ini yang berhubungan dengan antibiotik. Jadi ini adalah obat. Ya, salah satu contoh antibiotik itu adalah amoksil. Jadi yang pertama anakku sekalian sudah selesai. Bapak mengharapkan pada anakku sekalian untuk lebih rajin lagi membaca buku paketnya, karena dalam buku paket itu semua ada, ya, semua ada. Jadi mempermudah lagi memahami, ya, silakan dibaca buku paket. Baik, kita lanjut pada bidang yang kedua, bidang pertambangan. Ini hubungannya dengan logam. Ditemukan di alam, tidak pernah berada dalam keadaan murni. Jadi logam itu tidak pernah dalam keadaan murni. Dia selalu bercampur dengan bijinya. Jadi batu, ada batu mengandung biji-biji logam. Nah,
Pemisahan logam dari bijinya dalam dunia pertambangan disebut teknik biomining. Teknik ini juga dimanfaatkan dalam pertambangan emas, nikel, dan uranium. Untuk mikroorganisme yang biasa dipakai untuk memisahkan logam dari bijinya itu adalah ada mikroorganisme namanya peroksidans. Itu mikroorganisme itu dipakai dalam pemisahan logam dari bijinya. Jadi sudah ada mikroorganismenya. Bapak ulangi, di dalam bidang pertambangan, salah satu contoh adalah logam, tidak pernah ditemukan di alam dalam keadaan murni. Dia selalu bercampur dengan bijinya. Oleh karena itu, maka diusahakan agar bijinya itu bisa terpisah. Maka di dalam dunia pertambangan disebut teknik biomining. Itu dalam dunia pertambangan. Dipakai dalam pemisahan emas, nikel, dan uranium. Tetapi kalau mau memanfaatkan mikroorganisme, ada mikroorganisme yang dipakai dalam pemisahan logam dengan bijinya itu adalah dengan istilah mikroorganisme peroksidan. Yang ketiga adalah bidang pengolahan limbah atau perbaikan lingkungan. Yang pertama adalah beberapa jenis bakteri telah dikembangkan untuk menanggulangi masalah pencemaran, terutama pencemaran air yang diakibatkan oleh adanya limbah industri maupun limbah rumah tangga. Jenis bakteri yang telah dicoba untuk mengelola limbah cair adalah Bacillus Thermophilus, mampu menghasilkan enzim rhodonase. Ingat, bakteri ini adalah salah satu makhluk hidup yang kecil yang terdapat di alam, di udara banyak sekali. Oleh karena itu, kita sangat mengharapkan sama anakku sekalian, kalau mau makan, ya harus selalu mencuci tangan. Karena bakteri ini banyak sekali di alam. Dia adalah termasuk mikroorganisme yang bisa membuat siklus itu. Ya. Makhluk hidup yang sudah mati tidak bisa hancur kalau tidak dihancurkan oleh bakteri atau virus. Pohon yang sudah tumbang, daun-daun yang sudah gugur, itu juga tidak bisa lapu kalau tidak dihancurkan oleh bakteri. Nah, inilah pentingnya bakteri di dalam kehidupan kita. Di dalam tubuh pun ada bakteri. Tapi bakterinya bukan bakteri merugikan. Ya, dia malah bakteri yang menguntungkan. Ya, di dalam usus tebal kita itu ada bakteri yang memang menguraikan sisa-sisa makanan kita yang ada di dalam usus tebal. Iya, jadi di buku paket itu jelas. Cukup jelas itu, bakteri yang terdapat di dalam usus tebal. Iya. Kemudian yang kedua adalah pengolahan limbah padat. Salah satu polutan tanah adalah sampah. Polutan.
bahan. Jadi kata-kata polutan itu bahan yang bisa menyebabkan terjadinya polusi. Ya, polusi itu ada polusi udara, ada polusi tanah, ada polusi air. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah polusi tanah. Salah satu penyebabnya adalah sampah. Iya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sisa-sisa makhluk hidup itu hancur, itu karena akibat diuraikan oleh bakteri. Ya, jadi tentu kita sangat berterima kasih ya dengan adanya bakteri ini yang terdapat di alam, sekalipun bakteri itu memang terlalu banyak menyebabkan berbagai macam penyakit. Kemudian yang berikutnya, sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup lain, bisa yang bukan makhluk hidup. Sampah anorganik. Jadi sampah organik berasal dari makhluk hidup. Non organik atau anorganik adalah selain dari makhluk hidup atau bukan dari makhluk hidup. Misalnya plastik. Nah, ini plastik sangat diharapkan kepada anak-anakku sekalian agar jangan membuang ke dalam tanah. Sebab plastik ini dia tidak akan terurai oleh mikroorganisme apapun di dalam tanah. Ya. Jadi sedapat mungkin plastiknya ini memang langsung dibuang ke tempat sampah, nanti di tempat sampah dibakar. Kalau dia masuk ke dalam tanah, ini bahaya. Ya, ini bahaya karena sekalipun dalam tanah itu ada mikroorganisme pengurai, tetapi plastik ini tidak bisa terurai. Ya, oleh mikroorganisme yang ada dalam tanah. Nah, oleh karena itu sangat diharapkan pada anakku sekalian agar supaya jangan membuang plastik. Atau kata lain, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Yang terakhir adalah bidang energi alternatif. Yang pertama adalah bioenergi. Dibedakan ada dua macam. Ada bioenergi tradisional, ada yang modern. Yang tradisional ini adalah penggunaan kayu bakar. Ini sangat tidak diharapkan, ya. Kenapa? Karena pembakaran kayu ini bisa menyebabkan terjadinya polusi udara. Ya, kalau anak-anakku sekalian selalu menonton berita kalau terjadi kebakaran hutan di daerah Kalimantan, ya, maka masyarakat Kalimantan sana itu sangat terganggu. Sangat terganggu. Ya, jadi kalau tidak penting, maka penggunaan kayu bakar ini sangat tidak diharapkan untuk dipakai untuk mengatasi masalah energi. Energi yang disarankan adalah energi alternatif, yaitu bioenergi modern. Yang modern ini adalah bisa diperbaharui. Dia sifatnya adalah ramah lingkungan. Di dalam bumi ini banyak sekali energi-energi terbarukan. Apa artinya energi terbarukan atau bisa diperbarui? Adalah istilahnya bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Tanaman itu termasuk atau pohon itu termasuk energi terbarukan. Ya, kenapa? Kita bisa tebang, kemudian kita bisa tanam kembali. Itulah maknanya energi terbarukan. Iya, yang tidak terbarukan itu yang habis terpakai. Katakanlah misalnya batu bara. Itu batu bara tidak termasuk energi terbarukan.
karena dia habis terpakai, tidak bisa diperbaiki. Dalam suatu area itu, kalau area tanah itu mengandung batu bara, memang diprediksi hanya sekian puluh tahun bisa diambil. Sesudah itu tidak bisa lagi, habis. Ya. Nah, inilah 4 macam bioteknologi di bidang lain, anak-anakku sekalian. Di dalam buku paket ini juga ada. Saya atau Bapak sangat mengharapkan agar supaya anak-anakku sekalian ini bisa lebih rajin lagi membaca bukunya. Apalagi anakku sekalian tidak lama lagi akan mengikuti ujian sekolah. Saya pikir untuk hari ini demikian pertemuan kita. Sebelum Bapak tutup, ada soal-soal itu yang diberikan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekali lagi Bapak mengharapkan agar supaya bisa dikerjakan dengan baik, dikumpul tepat waktu. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, kesalahan itu munculnya dari saya pribadi, tetapi kalau ada yang benar, kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.